Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTube. Kali ini saya akan berbagi video tentang soal tryout uji pengetahuan bagi guru PPG Piloting 2 tahun 2024. Sebenarnya soal ini bisa teman-teman guru dapatkan di internet. Namun di dalam video ini saya bacakan agar lebih mempermudah bagi teman-teman guru yang sedang mengikuti PPG sehingga dapat mempelajari soal-soal ini sambil melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita mulai soal pertama. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa adalah 150 cm. Dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan A. Penjelasan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikali lebar. B. Pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. C. Scaffolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling bangun persegi panjang. D. Soal lebih sulit tentang menentukan keliling bangun persegi panjang. E. Hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Jawabnya adalah B. Pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. 2. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang jawaban benar lebih dari satu. A. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap peserta diminta untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah pekerjaan selesai, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya. B. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. C. Guru menjelaskan rumus luas segitiga. Semua peserta didik diberi latihan untuk menghitung luas segitiga. Semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya. D. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi lembar kerja menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lembar kerja yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. E. Guru meminta peserta didik bekerja secara berpasangan untuk menentukan luas segitiga. Setelah selesai kerja berpasangan, salah seorang peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja pasangannya. Siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan. Setelah presentasi selesai, guru memberikan penguatan. Untuk jawaban nomor 2 ini ada 3, yaitu B. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Jawaban yang kedua yaitu D. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi lembar kerja menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lembar kerja yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi.
Jawaban yang ketiga yaitu E. Guru meminta peserta didik bekerja secara berpasangan untuk menentukan luas segitiga. Setelah selesai kerja berpasangan, salah seorang peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja pasangannya. Siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan. Setelah presentasi selesai, guru memberikan penegasan. Nomor 3. Ibu Wati guru SD akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying. Tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktikkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik, A. merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran, B. patuh melaksanakan ajaran agama dan rukun dengan pemeluk agama lain, C. menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak menyontek, D. serius dan sungguh-sungguh dalam belajar, baik di kelas maupun di rumah, E. menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Jawabnya adalah A. merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. 4. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru tersebut bertujuan untuk menemukan A. rumus luas persegi panjang, B. rumus garis tinggi segitiga, C. panjang sama sisi segitiga, D. rumus luas segitiga, E. rumus keliling segitiga. Jawabnya adalah D. rumus luas segitiga. 5. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya adalah peternakan ikan yang diternakkan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didiknya belajar menentukan volume balok. Desain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah A. Guru mengajak peserta didik belajar di luar, mengamati kolam ikan yang berbentuk balok, dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar, serta kedalaman kolam ikan, dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. B. Guru menjelaskan cara menentukan volume balok, kemudian meminta semua peserta didik mengerjakan soal latihan. C. Guru menampilkan slide presentasi bangun balok dan contoh menghitung volume balok. D. Guru mengajak peserta didik berdiskusi di kelas tentang soal-soal luas permukaan balok. E. Guru mengajak peserta didiknya melihat tayangan video permainan renang di aplikasi streaming video dan mengajak peserta didik menghitung volume kolam renang. Jawabnya adalah A. Guru mengajak peserta didik belajar di luar, mengamati kolam ikan yang berbentuk balok, dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan, dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. 6. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di SD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah B. Bagan tentang hak dan kewajiban warga negara yang diambil dari internet. C. Infografis tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara
dalam kehidupan di masyarakat. E. Buku cerita yang diambil dari web tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabnya adalah D. Video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. 7. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi, melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Media presentasi yang menayangkan berbagai macam jaring-jaring balok. B. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada papan tulis. C. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada kertas berpeta. D. Kerangka balok yang dibuat dari kawat. E. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Jawabnya adalah E. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Nomor 8. Seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media yang cocok yang digunakan oleh guru tersebut adalah A. Menggunakan papan tulis untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menggunakan bagan yang menjelaskan materi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Menggunakan game untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam materi pelajaran. Jawabnya adalah C. Menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 9. Seorang guru SD berharap peserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripe Pythagoras dalam salah satu langkah pembelajaran di kelas. Peserta didik diminta untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pythagoras dengan berbagai cara. Langkah pembelajaran tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir. A. Representasi matematis. B. Kreatif matematis. C. Kritis matematis. D. Komunikasi matematis. E. Oligaritmis matematis. Jawabnya adalah B. Kreatif matematis. 10. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif sederhana. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Berikut desain pembelajaran yang digunakan oleh guru. 1. Guru menyediakan beberapa alternatif tema. Peserta didik memilih satu tema. 2. Peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata yang berkaitan dengan tema yang dipilih. 3. Peserta didik menyusun kerangka teks narasi sesuai tema. 4. Peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks naratif utuh. 5. Peserta didik melakukan peer editing bersama rekan sejawat setelah teks naratif selesai. Untuk menstimulus kreativitas peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana, strategi manakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran? A. Setelah mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. B. Ketika melakukan peer editing, peserta didik dianjurkan menggunakan daftar panduan checklist agar hasil tulisan akhir menjadi baik. C. Pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memerhatikan unsur intrinsik, bagian alur, dan ilustrasi sebagai pelengkap. D. Kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi.
mulai dari buku cetak, website, hingga buku elektronik. E. Proses editing dapat dilakukan dengan revisi berantai, yaitu semua peserta didik wajib memberikan revisi untuk produk teks naratif yang dibuat seseorang. Jawabnya adalah A. Sebelum mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. 11. Bu Rini, guru SD Suka Pintar, merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis pada peserta didik adalah A. Mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. B. Membuat rencana penyelesaian. C. Menyelesaikan masalah tanaman yang layu. D. Menganalisis solusi menyuburkan kembali. Jawabnya adalah A. Mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. 12. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah kelinci dan burung pipit dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selama proses belajar berlangsung, guru juga ingin memotret komentar peserta didik lain ketika teman sejawatnya bercerita di depan kelas. Asesmen yang sesuai dengan kebutuhan guru tersebut adalah asesmen pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Antar teman dengan lembar checklist performa bercerita. B. Tertulis dengan soal pilihan ganda dan esai tentang cerita. C. Portofolio dengan menilai penugasan terbaik peserta didik. D. Proyek dengan indikator proses persiapan hingga presentasi. Untuk soal ini jawabannya hanya satu, yaitu A. Penilaian antar teman dengan lembar checklist performa bercerita. 13. Pak Riko, seorang guru kelas 4 di SD Cut Nyadin. Dalam pembelajaran yang dilakukan, Pak Riko berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Riko melakukan asesmen dengan memberi tugas esai pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasi dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung argumen yang dimilikinya. Bentuk asesmen yang dilakukan Pak Riko dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran adalah A. Formatif, B. Sumatif, C. Portofolio, D. Diagnostik, E. Proyek. Jawabnya adalah A. Formatif. 14. Setelah membelajarkan peserta didik, guru ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari selama 2 jam pelajaran sudah dipahami atau belum. Cara yang paling objektif mengetahui pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung yakni diberikan A. Tes tulis menjawab soal uraian. B. Tes tulis menjawab soal pilihan ganda. C. Tes tulis menjawab pertanyaan reflektif. D. Tes tulis dengan cara mencongak atau langsung ditulis jawabannya. E. Tes tulis menjawab soal uraian terbuka. Jawabannya adalah E. Tes tulis menjawab soal uraian terbuka. 15. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara dengan tujuan peserta didik dapat membaca suku kata yang diawali dengan huruf B. Setelah pembelajaran selesai, sebagian besar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, umpan balik yang tepat dari guru ke peserta didik adalah pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Menginformasikan pada peserta didik untuk mengikuti lomba. B. Menginformasikan bahwa jawaban peserta didik benar atau salah. C. Memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya. D. Menambahkan alternatif strategi berbicara yang baik dan benar.
E. Memberikan apresiasi atau pujian terhadap pencapaian tersebut. Jawabnya adalah C. Memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya. D. Menambahkan alternatif strategi berbicara yang baik dan benar. Dan E. Memberikan apresiasi atau pujian terhadap pencapaian tersebut. 16. Apabila tujuan pembelajaran untuk melatih kemampuan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat adalah A. Melakukan pengamatan diskusi. B. Membuat rubrik penilaian laporan. C. Membuat rubrik penilaian presentasi. D. Melakukan wawancara terkait hasil presentasi. E. Mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Jawabnya adalah C. Membuat rubrik penilaian presentasi. 17. Bu Ani, guru bahasa Indonesia SD kelas 3, ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang tepat adalah A. Tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. B. Tes kinerja yang meminta peserta didik untuk menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. C. Proyek dengan mengumpulkan data informasi penting tentang teks yang dibaca. D. Portofolio dengan meminta peserta didik mengumpulkan bahan bacaan lain terkait teks yang dibaca. E. Penugasan dengan memberikan tugas pada peserta didik untuk mencatat informasi penting dari teks yang dibaca. Jawabnya B. Tes kinerja yang meminta peserta didik untuk menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. 18. Pada fase A, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Fokus pembelajaran pada hari itu adalah mengenal kata yang berawalan H. Pada awal pembelajaran, guru memutarkan video lagu anak-anak yang memuat kata hati-hati. Setelah itu, peserta didik belajar mengeja kata hati-hati dan dilanjutkan dengan melafalkan bunyi huruf H dengan benar. Selesai berlatih melafalkan, guru menampilkan gambar binatang yang berawalan H. Peserta didik secara bergantian menyebutkan nama binatang sesuai gambar yang ditunjuk. Peserta didik kemudian mendapat penugasan mencatat benda di sekitar yang berawalan H. Berdasarkan ilustrasi tersebut, mengapa alur pengetahuan yang didesain guru tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar? A. Pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. B. Materi disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman kontekstual. C. Peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu sebelum mempraktikkannya. Jawabnya adalah B. Materi disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman kontekstual. 19. Bu Intan, guru kelas 3 di SD Sukamakmur, menjelaskan materi tentang Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Tujuan pembelajaran untuk ranah sikap yang relevan dengan materi tersebut adalah A. Melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. B. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. C. Melalui pengamatan lingkungan sekitar,
peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. E. Melalui media gambar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jawabnya adalah C. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 20. Elemen fase B, yakni mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang relevan dengan isi elemen tersebut adalah A. Peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. B. Peserta didik mampu membandingkan kebudayaan di Indonesia. C. Peserta didik mampu menggambar keragaman budaya di sekitar tempat tinggal. D. Peserta didik mampu menciptakan sebuah tari baru sesuai corak budayanya. E. Peserta didik mampu memberikan sikap untuk menghargai keragaman budaya. Jawabnya adalah A. Peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. 21. Ibu Neni seorang guru di SD Bagimu Negeriku. Bu Neni akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang hubungan antara satu sila Pancasila dengan sila yang lainnya melalui diskusi kelompok. B. Peserta didik mampu menunjukkan menghargai pendapat teman melalui kegiatan diskusi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. C. Peserta didik dapat membuat laporan tentang arti pentingnya kebersamaan dan persatuan melalui penelusuran materi di internet. D. Peserta didik dapat membuat laporan tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan melalui penelusuran materi di internet. E. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku mandiri melalui permainan peran tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Jawaban yang benar adalah B. Peserta didik mampu menunjukkan menghargai pendapat teman melalui kegiatan diskusi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Dan E. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku mandiri melalui bermain peran tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. 22. Seorang guru kelas 4 mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemennya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan disampaikan pada elemen ini adalah hak dan kewajiban peserta didik di rumah dan di sekolah. Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, tindakan yang dilakukan oleh guru adalah A. Memilih proyek yang relevan dengan tahap perkembangan dan minat peserta didik. Menilai proyek berdasarkan pada kesamaan hasil dari proyek yang dibuat peserta didik. C. Memberikan proyek yang didasarkan pada keinginan dari peserta didik. D. Memberikan proyek yang didasarkan pada lembar kerja peserta didik yang telah ditetapkan. E. Melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan peserta didik. Jawabnya adalah A. Memilih proyek yang relevan dengan tahap perkembangan dan minat peserta didik. 23. Pak Putra guru kelas 4 di SD Antasari akan membelajarkan materi keragaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran
yang berpusat pada peserta didik. Di kelas Pak Putra terdapat dua golongan gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori dan kinestetik. Untuk memfasilitasi semua peserta didiknya dalam belajar, Pak Putra mengembangkan materi keragaman budaya yang A. Memudahkan guru dalam mengevaluasi peserta didik. B. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik. C. Menyediakan lebih banyak informasi dalam waktu yang singkat pada peserta didik. D. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. E. Memastikan penyampaian materi lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Jawabnya adalah D. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. 24. Seorang guru sedang merancang modul pembelajaran IPA untuk peserta didik kelas 5 SD dengan latar belakang kebutuhan belajar yang berbeda. Peserta didik A memiliki minat dalam sains alam, sementara peserta didik B lebih tertarik pada aspek lingkungan. Cara guru supaya dapat merancang modul pembelajaran IPA yang dapat memenuhi kebutuhan belajar kedua peserta didik ini adalah A. Mengabaikan minat peserta didik dan menggunakan materi standar. B. Menyediakan modul terpisah untuk peserta didik A dan B. C. Mengintegrasikan konsep sains alam dan lingkungan dalam satu modul pembelajaran. D. Meminta peserta didik A untuk mengajari peserta didik B. E. Mengurangi tingkat kesulitan materi agar sesuai untuk kedua peserta didik. Jawabnya adalah C. Mengintegrasikan konsep sains alam dan lingkungan dalam satu modul pembelajaran. 25. Bu Novita yang akan mengajarkan materi IPA di kelas 5 SD menghadapi kelas dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Tony lebih suka belajar melalui mendengarkan penjelasan, Sekar lebih memahami melalui visualisasi, dan Jajat belajar lebih baik dengan melakukan eksperimen langsung. Sebagai seorang guru SD, bagaimana cara guru supaya dapat mengembangkan konten pembelajaran IPA SD yang dapat memfasilitasi ketiga gaya belajar peserta didik tersebut? Pilih cara yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Memberikan penjelasan lisan dengan detail. B. Menggunakan gambar dan diagram tanpa penjelasan verbal. C. Menyediakan LKPD untuk melakukan eksperimen dengan memanfaatkan media audio dan visual. D. Mengintegrasikan penjelasan lisan, visualisasi, dan eksperimen dalam konten pembelajaran. E. Memberikan tugas tulis panjang kepada siswa sebagai metode evaluasi. Jawabannya adalah D. Mengintegrasikan penjelasan lisan, visualisasi, dan eksperimen dalam konten pembelajaran. 26. Pada saat pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi anak tersebut adalah A. Pengayaan, B. Percepatan, C. Pemadatan, D. Pemodelan, E. Komunikatif. Jawabnya adalah E. Komunikatif. 27. Dalam satu kelas terdapat 3 peserta didik dengan kebutuhan khusus, yakni tunanetra. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan oleh guru kelas tersebut dalam hal konten belajar yakni pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Menyediakan materi berupa audio box untuk ketiga anak tersebut. B. Membuat rangkuman materi dalam format huruf yang dapat dibaca oleh mereka. C. Menggunakan media pembelajaran yang berasal dari luar negeri untuk ketiga anak tersebut. D. Memindahkan materi pada aplikasi yang dapat diakses oleh ketiga anak tersebut. Jawabnya adalah B.
membuat rangkuman materi dalam format huruf yang dapat dibaca oleh mereka, dan jawaban kedua adalah D, memindahkan materi pada aplikasi yang dapat diakses oleh ketiga anak tersebut. 28. Seorang guru IPA kelas 5 SD akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif dalam mengajarkan materi dengan tujuan merefleksikan bagaimana perubahan kondisi dalam permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia dalam konteks penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Rancangan penggunaan teknologi berikut tepat untuk dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar adalah: A. Menyalin catatan dari layar proyektor ke buku catatan siswa. B. Menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. C. Menonton video di sosial media dan menyalin ke buku tulis. D. Mencetak semua materi pembelajaran dalam bentuk PDF untuk dibaca secara fisik. E. Menyimpan semua materi di layanan penyimpanan daring dan menyampaikan tautannya pada siswa. Jawabannya adalah B. Menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. 29. Sebuah modul ajar IPAS di sekolah dasar kelas 5 mencakup konsep tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Indikator soal dengan level kognitif C4 yang dapat disusun oleh guru untuk mengukur ketercapaian konten tentang struktur dan fungsi tumbuhan dalam modul ajar IPAS tersebut adalah peserta didik dapat: A. Menggambar tumbuhan dengan benar dan detail. B. Menyebutkan nama-nama tumbuhan dengan detail. C. Menganalisis bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya dengan detail. D. Menanam tumbuhan di kebun sekolah dengan baik. Jawabnya adalah C. Menganalisis bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya dengan detail. 30. Dalam menghadapi permasalahan motivasi belajar, peserta didik level SD kelas 5, Bu Indah memutuskan untuk mengintegrasikan permainan tradisional dalam desain pembelajaran IPA materi rantai makanan. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap jenis permainan tradisional yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran tersebut. Pernyataan permainan tradisional dadakan atau congkak benar, ular naga benar, permainan bentengan benar, permainan bekel benar, permainan lompat karet benar. 31. Pada sebuah pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas 2, guru sedang mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun pada siswanya. Namun, ada satu siswa, Tania, yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk mengikuti pembelajaran. Dia selalu menolak untuk praktik berbicara. Berikut ini adalah langkah pembelajaran yang tepat untuk membantu Tania. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Pernyataan: membangun rasa percaya diri dengan memberikan beberapa contoh melalui video anak sedang praktik berbicara di depan kelas. Jawaban benar: membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajaknya belajar sambil bermain bersama secara berpasangan atau kelompok. Jawaban benar: memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara. Benar. Memberikan beragam media pembelajaran dan LKPD agar Tania lebih nyaman belajar. Benar. Memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang mudah dan efektif. Benar. 32. Alangkah bingungnya Pak Dani ketika mengajar pada 2 jam terakhir. Bagaimana tidak bingung? Peserta didik ditanya hanya diam. Mereka sama sekali tidak berani berucap sepatah kata pun. Mereka hanya saling melirik ke teman satu dan lainnya.
Tindakan Pak Dani yang tepat adalah A. Meminta peserta didik keluar untuk mencuci muka. B. Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. C. Menyebut nama peserta didik untuk menjawab secara bergantian. D. Meminta peserta didik untuk menuliskan pertanyaannya. E. Membentuk kelompok dan peserta didik diminta untuk berdiskusi kelompok. Jawabnya adalah B. Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. 33. Seorang guru akan mengajarkan kompetensi menganalisis pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kondisi alam dan lingkungan. Guru tersebut juga berupaya mengembangkan kemampuan literasi peserta didiknya. Agar kedua tujuan tersebut dapat dicapai, langkah literat yang dapat dilakukan oleh guru untuk peserta didik adalah pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. A. Memberikan waktu kepada peserta didik selama 15 menit untuk membaca buku apapun dan meringkas hasil bacaannya. B. Melakukan diskusi untuk melakukan laporan tertulis hasil identifikasi letak geografis Indonesia dan mengomunikasikannya di depan kelas. C. Menyiapkan instrumen pengukuran pemahaman peserta didik tentang letak geografis dan pengaruhnya pada alam dan lingkungan. D. Peserta didik diminta memberi informasi dalam berbagai moda tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap alam dan lingkungan alam. E. Peserta didik diminta untuk berdiskusi tentang informasi yang didapatkan dari hasil membaca beragam referensi tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap alam dan lingkungan alam. Jawabannya adalah B. Melakukan diskusi untuk melakukan laporan tertulis hasil identifikasi letak geografis Indonesia dan mengomunikasikannya di depan kelas. Kemudian jawaban yang kedua adalah C. Menyiapkan instrumen pengukuran pemahaman peserta didik tentang letak geografis dan pengaruhnya pada alam dan lingkungan. Jawaban yang ketiga adalah D. Peserta didik diminta mencari informasi dalam berbagai moda tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap alam dan lingkungan alam. Kemudian jawaban yang keempat adalah E. Peserta didik diminta untuk berdiskusi tentang informasi yang didapatkan dari hasil membaca beragam referensi tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap alam dan lingkungan alam. 34. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu merancang strategi pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep matematika. Terdapat beberapa cara supaya guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi perkembangan numerasi yang optimal. Cara yang dapat dilakukan guru untuk mencapai lingkungan belajar yang mendukung perkembangan numerasi peserta didik adalah: pilihlah jawaban cara yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Menyajikan materi hanya dalam bentuk teks visual yang jelas. B. Memanfaatkan alat peraga untuk memvisualisasikan konsep numerasi. C. Menyiapkan LKPD untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan numerasi antar peserta didik. D. Menggunakan sumber belajar buku teks disediakan sekolah. E. Menggunakan penjelasan klasikal dengan meminimalisir penjelasan konsep numerasi. Jawaban yang benar adalah B. Memanfaatkan alat peraga untuk memvisualisasikan konsep numerasi. C. Menyiapkan LKPD untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan numerasi antar peserta didik. 35. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu memilih konten materi
yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika secara menyeluruh. Materi yang paling efektif dalam mengembangkan pemahaman numerasi peserta didik adalah A. Mengajukan rumus matematika yang abstraksi. B. Memberikan latihan hitungan berulang tanpa variasi supaya lebih fokus. C. Mendahulukan kemampuan literasi dibanding numerasi. D. Memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika. E. Memberikan penjelasan tentang pentingnya numerasi. Jawabnya adalah D. Memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika. 36. Seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapat seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah A. Mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. B. Meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak untuk menenangkan perbuatannya dan meminta kembali belajar setelah berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. C. Memberikan teguran keras di depan seluruh kelas agar peserta didik tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. D. Menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah dan orang tua untuk menemukan akar permasalahannya. E. Memaklumi perilaku peserta didik tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasanya, serta mengajak peserta didik lain untuk memahaminya. Jawabnya adalah A. Mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. 37. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Suatu hari, Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda yang juga seorang guru memberikan nilai yang tidak adil kepada peserta didik karena alasan pribadi. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru. Sebagai rekan kerja, sekaligus guru yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini dengan tetap menerapkan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran adalah A. Mengabaikan masalah ini karena tidak ingin terlihat konflik dengan rekan kerja dan fokus pada pekerjaan Anda sendiri. B. Mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan rekan kerja tersebut secara anonim ke komite etik sekolah untuk ditindaklanjuti. C. Mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasihatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kerja mereka. D. Mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekolah dan meminta agar kepala sekolah menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Jawabnya adalah D. Mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekolah dan meminta agar kepala sekolah menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. 38. Setelah mengajar 1 semester, Anda menyadari bahwa beberapa metode pengajaran yang Anda gunakan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan peserta didik. Anda ingin meningkatkan aktivitas pengajaran Anda di semester berikutnya.
Bentuk refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik yang bisa Anda buat adalah A. Merefleksi diri sendiri atas hasil yang kurang memuaskan dan mencoba menemukan metode pengajaran baru tanpa melibatkan peserta didik. B. Mendiagnosa metode pengajaran yang mereka anggap efektif dan merencanakan strategi baru berdasarkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. C. Merasa metode pengajaran sudah efektif dilakukan, hasil refleksi yang ada belum tentu menunjukkan hasil yang sebenarnya. D. Menggunakan hasil refleksi menjadi bahan renungan diri agar menjadi semester berikutnya menjadi lebih baik lagi. E. Mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji cobakan penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didiknya. Jawabnya adalah B. Mendiagnosa metode pengajaran yang mereka anggap efektif dan merencanakan strategi baru berdasarkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. 39. Setelah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri, Anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri ini: A. Menyimpan metode baru yang dipelajari untuk digunakan di masa depan, karena merasa saat ini sudah memiliki metode yang cukup baik. B. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. C. Mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji cobakan penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didik. D. Menerapkan semua metode baru secara bersamaan tanpa menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. E. Memilih beberapa metode yang dianggap paling inovatif dan menetapkannya di kelas tanpa melakukan evaluasi sebelumnya. Jawabnya adalah B. Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. 40. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empatik dalam kelas untuk memastikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tindakan yang harus Anda ambil jika menjadi guru tersebut adalah: A. Memberikan tugas kelompok yang mendorong kolaborasi antara peserta didik sambil aktif berkeliling kelas untuk memberikan bantuan dan dorongan saat diperlukan. B. Memberikan kuis singkat di awal setiap pelajaran untuk mengecek pemahaman peserta didik, namun tetap fokus pada metode pengajaran tradisional. C. Menambahkan sesi tanya-jawab di akhir setiap pelajaran, memberikan poin tambahan bagi peserta didik yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan. D. Mengatur waktu khusus di luar jam pelajaran untuk sesi bimbingan individu dengan peserta didik yang mengalami kesulitan, mendengarkan masalah mereka, dan memberikan bantuan tambahan secara personal. Jawabannya yaitu D. Mengatur waktu khusus di luar jam pelajaran untuk sesi bimbingan individu dengan peserta didik yang mengalami kesulitan, mendengarkan masalah mereka, dan memberikan bantuan tambahan secara personal. 41. Seorang guru mengamati bahwa beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain yang berisiko saat istirahat, seperti memanjat pagar dan berlari di sekitar area yang licin.
Guru khawatir hal ini dapat membahayakan keselamatan mereka. Tindakan yang seharusnya guru tersebut lakukan untuk menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik adalah: A. Mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. B. Mengabaikan kegiatan tersebut dengan anggapan bahwa peserta didik akan belajar dari kesalahan mereka sendiri dan memahami risiko. C. Mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. D. Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk mendiskusikan kekhawatiran tersebut tentang keselamatan dan meminta mereka untuk memberitahu anak-anak mereka tentang bahaya bermain di tempat berisiko. Jawabnya adalah D. Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk mendiskusikan kekhawatiran tentang keselamatan dan meminta mereka untuk memberitahu anak-anak mereka tentang bahaya bermain di tempat berisiko. 42. Seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Setelah memutuskan untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang tepat meningkatkan hasil belajar peserta didik, inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan pembelajaran adalah: A. Menunggu instruksi lebih lanjut dari ketua tim sebelum mengambil tindakan atau mengajukan ide strategi meningkatkan hasil belajar. B. Mengusulkan untuk mengadakan rapat tim mingguan guna membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi, serta berbagai ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. C. Menyusun rencana pembelajaran individu dan menerapkannya di kelas sendiri tanpa melibatkan anggota tim lain. D. Mengumpulkan data dari peserta didik melalui survei atau wawancara untuk memahami penyebab menurunnya hasil belajar dan membagikan temuan tersebut kepada tim. E. Memberikan masukan hanya ketika diminta oleh anggota tim lain atau oleh ketua tim mengenai strategi meningkatkan hasil belajar. Jawabnya adalah B. Mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan tim guna membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi, serta berbagi ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. 43. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua atau wali agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang harusnya guru lakukan adalah: A. Menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua atau wali secara online tanpa adanya komunikasi langsung. B. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua atau wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah, serta mendengarkan umpan balik mereka. C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah dengan harapan orang tua atau wali akan terlibat dalam proses pembelajaran. D. Mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu untuk mengingatkan orang tua atau wali tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak mereka. E. Mengundang orang tua atau wali untuk datang ke sekolah saat acara khusus dan memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembelajaran di rumah. Jawabnya adalah B. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua atau wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah, serta mendengarkan umpan balik mereka. 44. Seorang guru ingin melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah:
A. Mengundang orang tua atau wali untuk datang ke kelas hanya saat acara-acara tertentu, seperti pameran karya peserta didik, tanpa melibatkan mereka secara rutin dalam pembelajaran. B. Menyusun modul pembelajaran yang sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian meminta orang tua atau wali untuk memastikan anak-anak mereka menyelesaikan tugas-tugas di rumah. C. Mengirimkan survei kepada orang tua atau wali untuk mengetahui minat mereka dalam berpartisipasi dalam pembelajaran, namun tidak menindaklanjutinya dengan tindakan konkret. D. Mengadakan sesi wawancara dengan orang tua atau wali untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan dalam kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi di kelas. E. Menyusun program pembelajaran yang melibatkan proyek-proyek berbasis komunitas, namun tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tua atau wali dan masyarakat tentang kontribusi mereka. Jawabnya adalah D. Mengadakan sesi wawancara dengan orang tua atau wali untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan dalam kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi di kelas. 45. Seorang guru baru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru yang aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru tersebut ingin berpartisipasi secara efektif dalam organisasi tersebut dan membantu memecahkan masalah pembelajaran. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah A. Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan organisasi, serta menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dalam proyek-proyek yang membutuhkan penyelesaian masalah. B. Menghadiri pertemuan organisasi secara pasif, hanya mendengarkan diskusi tanpa berkontribusi ide atau solusi. C. Menghadiri beberapa pertemuan dan memilih proyek yang sesuai dengan keahliannya, kemudian berkontribusi dengan ide-ide dan solusi yang relevan. D. Menghadiri kegiatan organisasi ketika memiliki waktu luang, namun tidak terlibat dalam diskusi atau proyek yang sedang berjalan. E. Menjadi anggota organisasi tersebut sebagai wujud kontribusi sebagai guru, tanpa berpartisipasi aktif dalam kegiatan atau diskusi apapun. Jawabnya adalah C. Menghadiri beberapa pertemuan dan memilih proyek yang sesuai dengan keahliannya, kemudian berkontribusi dengan ide-ide dan solusi yang relevan. 46. Sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan Bu Ana tahu jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana adalah A. Merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktik tidak baik tersebut. B. Membiarkan saja dan memilih untuk tidak bereaksi, biarlah menjadi urusan kepala sekolah saja yang tidak jujur. C. Memberikan tulisan lepas di media sosial agar kepala sekolah tersebut mendapatkan sanksi sosial. D. Membicarakannya dengan sesama kolega guru karena bingung harus berbuat apa di tengah situasi yang tidak benar ini. E. Menyesal telah menuruti perintah kepala sekolah tanpa mencoba melakukan suatu. Jawabannya adalah A. Merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktik tidak baik tersebut.